Pernah nggak sih kita bertanya-tanya, apa yang sebetulnya bikin sebuah sekolah itu hebat? Apakah deretan piala di lemari kacanya, atau nilai ujian murid-muridnya yang selalu tinggi? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang nggak bisa diukur pakai angka, tapi bisa kita rasakan. Coba deh, renungin sebentar. Kalau disuruh milih, apa sih yang paling krusial dari sebuah sekolah? Nah, yuk kita cari jawabannya bareng-bareng lewat beberapa kisah nyata yang, wah, benar-benar membuka mata. Oke, kita bedah dulu ya. Di satu sisi, ada hal-hal yang gampang banget kita lihat dan ukur. Piala, peringkat sekolah, gedung yang megah. Tapi di sisi lain, ada hal-hal yang nggak kasat mata. Suasana sekolahnya, karakter orang-orang di dalamnya, dan rasa nyaman seperti di rumah sendiri. Perjalanan kita hari ini adalah untuk membuktikan mana sih yang benar-benar jadi jiwa dari sebuah sekolah hebat. Kisah kita dimulai dari sebuah sekolah elit. Kalau dilihat dari luar, sekolah ini kelihatan sempurna. Prestasinya seabrek, reputasinya jangan ditanya. Pokoknya idaman banget deh. Coba bayangin ya, begitu sampai, kita disambut baliho raksasa bertuliskan sekolah dasar paling inovatif dan kreatif. Masuk ke dalam, dindingnya penuh foto-foto siswa juara. Ada 2 lemari kaca besar yang isinya piala semua, sampai sesak. Kesan pertamanya, wow, luar biasa. Tapi, semua kesan wow tadi itu langsung ambyar. Waktu naik tangga, tiba-tiba ada staf yang menghadang dengan pertanyaan ketus, mau kemana? Mukanya datar, tanpa senyum sama sekali. Sambutan yang dingin banget ini rasanya kok aneh ya, kontras sama semua piala yang dipajang tadi. Dan keanehannya nggak berhenti di situ. Pas lagi ngobrol sama kepala sekolah, tiba-tiba ada guru yang nyelonong buka pintu buat nanya sesuatu. Nggak lama, ada guru lain masuk gitu aja minta tanda tangan. Mereka seolah nggak peduli kalau di dalam lagi ada tamu. Ini nunjukin banget budaya yang kurang menghargai dan nggak teratur. Nah, ini dia puncaknya. Waktu ditanya, apa sih keunggulan utama sekolah ini? Kepala sekolahnya mikir lama. Lalu jawabannya, sekolah ini kayak toko serba ada. Semua ada. Jawaban yang dangkal banget kan? Ini nunjukin kalau sekolah megah ini ternyata nggak punya visi atau nilai-nilai inti yang jadi pegangan. Oke, sekarang kita tinggalkan sekolah toko serba ada tadi, kita pindah ke sekolah kedua. Dan di sini pengalamannya beda 180 derajat, bahkan sejak dari gerbangnya. Sekolah yang satu ini memang fokusnya ke pendidikan karakter, jadi nggak heran kesan pertama yang didapat bukan dari baliho atau lemari piala, tapi dari seorang manusia. Nah, ini dia bedanya. Di depan gerbang ada seorang satpam yang langsung menyambut dengan senyum hangat dan sikap profesional. Bukan pertanyaan curiga, tapi tawaran bantuan yang tulus. Beda banget kan? Biar yakin ini bukan kebetulan, seorang rekan iseng bikin eksperimen kecil. Dia datang 2 kali dengan penampilan yang beda jauh. Pertama, pakai baju rapi dan naik mobil. Kedua, pakai baju seadanya dan jalan kaki. Hasilnya? Luar biasa, pelayanan Pak Satpam tetap sama persis, ramah, hormat, dan tulus. Ini bukti kalau kebaikan di sini bukan sandiwara, tapi emang udah jadi budaya. Perjalanan kita belum selesai. Sekarang kita ke perhentian terakhir, sebuah sekolah kecil di tengah kampung. Tempatnya sederhana banget, tapi justru disinilah kita menemukan kunci dari semua misteri ini. Sekolahnya sederhana, bangunannya juga. Uniknya lagi, ruang kelasnya itu nggak ada pintunya, cuma lubang-lubang besar berbentuk kotak, lingkaran, dan bintang. Murid-muridnya juga nggak pakai seragam. Semuanya seolah dirancang untuk membebaskan kreativitas dan rasa kemanusiaan. Dan ada satu momen yang bener-bener ngegambarin segalanya. Waktu lagi asyik mengamati, ada seorang anak yang jatuh pas lagi main, terus nangis. Kita pasti ngira gurunya yang bakal datang kan? Salah. Justru 2 temannya yang langsung lari menghampiri, menenangkan, dan bantu dia berdiri. Inilah empati dalam tindakan nyata, bukan cuma teori di buku pelajaran. Oke, setelah kita lihat 3 bukti dari 3 sekolah yang berbeda tadi, sekarang saatnya kita kasih nama buat kekuatan tak kasat mata yang selama ini kita bicarakan. Jadi, apa sih nama dari kekuatan ini? Para ahli menyebutnya kurikulum tersembunyi, atau gampangnya budaya sekolah. Ini adalah semua pelajaran yang nggak ada di buku paket. Sambutan jutek di sekolah pertama, kehangatan satpam di sekolah kedua, dan kepedulian anak-anak di sekolah ketiga. Nah, itu semua adalah bagian dari kurikulum tersembunyi. Inilah nilai-nilai yang sesungguhnya diajarkan di lorong-lorong sekolah. Terus, gimana caranya membangun kurikulum tersembunyi yang positif secara sengaja? Nah, sumber analisis kita ini menawarkan sebuah konsep yang indah banget. Namanya kurikulum berbasis cinta atau KBC. Intinya ada di perbedaan antara 2 kata ini, taklim dan takdib. Gini deh, taklim itu proses ngajar pengetahuan, fokusnya ke otak.
ini tentang apa yang siswa pelajari. Tapi takdib, ini lebih dalam. Ini adalah proses menanamkan adab dan karakter lewat contoh nyata. Fokusnya ke hati. Ini tentang bagaimana siswa bersikap dan, yang terpenting, mereka akan menjadi siapa nanti. Tentu saja, membangun budaya seperti ini nggak bisa cuma jadi pelajaran tambahan 1 jam seminggu. Ini harus jadi napas sekolahnya. Gurunya harus jadi teladan, orang tuanya harus dilibatkan, dan seluruh suasana sekolah harus dipenuhi rasa welas asih. Di sini, yang dirayakan bukan cuma nilai bagus, tapi juga karakter yang baik. Kebaikan dihargai sama tingginya dengan kehebatan. Oke, ini semua kedengarannya bagus banget ya. Tapi sekarang muncul pertanyaan yang paling praktis. Kalau budaya ini sebegitu pentingnya, gimana cara kita mengugurnya? Gimana kita sebagai orang tua atau pendidik bisa tahu sebuah sekolah punya cinta di dalamnya atau tidak? Jawabannya ternyata sangat sederhana, tapi juga sangat mendalam. Kita nggak perlu alat ukur yang canggih atau kuesioner yang rumit. Kita hanya perlu datang ke sekolah itu, duduk di salah satu sudutnya, mengamati, dan yang paling penting, merasakan atmosfernya dengan hati. Perhatikan hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Gimana cara orang di sana saling berinteraksi? Lihat deh cara sepatu dan sandal ditata, rapi atau berantakan? Bagaimana sampah dikelola? Tamannya terawat nggak? Detail-detail kecil ini adalah jendela yang memperlihatkan jiwa sebuah sekolah. Dan yang terpenting, coba rasakan, apakah ada aura kebahagiaan di udara. Dan pada akhirnya, semuanya kembali ke kalimat ini. Sekolah yang benar-benar hebat, yang punya budaya positif, nggak perlu banyak promosi atau penjelasan. Kita akan bisa merasakannya begitu kita melangkahkan kaki ke dalamnya. Karena cinta, kebaikan, dan rasa hormat itu, ya bukan untuk dijelaskan, tapi untuk dirasakan.